udah pada banyak yang mudik. Ya, iya. Kita bikin konten, Gesa ngasih tips buat orang-orang yang lagi mudik. Oke. Guys. Oke guys, ketemu sama kita bertiga nih. Yes, sama Nur Gemilang. Sama Andika dan Wendy. Buat kalian yang pada mudik, hati-hati di jalan ya. Kita mau ngasih tips buat kalian yang udah jalan mudik. Tips yang pertama, jangan lupa untuk membawa baju secukupnya. Kalau bajunya kebanyakan, ingat kalian mudik bukan minggat. Nah, itu ya tips dari aku. Terus tips yang kedua, kalau kalian mudik, ingat dan pastikan kalau rumah Anda sudah terkunci. Ya. Dan pastikan juga kalau Anda sudah berada di luar, bukan di dalam ya. Masa di dalam rumah Takutnya kekunci. Ya kekunci tapi dari dalam. Iya, Nggak jadi benar. mudik. Iya. Iya, jadi tidur. Tips yang ketiga, pastikan bawa barangnya yang diperlukan aja ya. Jangan bawa yang tidak diperlukan, seperti membawa mantan dan kenangannya. Masih aja. Tapi kalau misalkan kita mudik itu yang kita butuhkan tuh tiket loh. Oh iya, kalau naik bus. Betul. Pesawat naik naon, dia kan pakai tiket. Betul. Ya. Kenapa namanya tiket dipakai buat mudik? Kalau namanya olahraga berubah jadi basket. Kenapa namanya tiket? Karena dibuat mudik. Kalau dibuat nyamuk, namanya jadi raket. Kenapa namanya tiket? Karena buat mudik. Kalaunya buat di lilin, namanya jadi ngepet. Kenapa namanya tiket dipakai buat mudik? Kalau dipakai nahan angin, namanya jadi jaket. Kenapa namanya tiket? Karena dibuat mudik. Kalau dibuat sarung, namanya jadi songket. Ada. Kenapa namanya tiket Pakai buat mudik? kalau diambil orang, namanya jadi jambret. Kenapa namanya tiket dipakai buat mudik? Kalau dipegang-pegang, namanya jadi tombak. Oh, nyekan tombak. Tombak kan dipegang. Kan dipegang. Tombak kan dipegang. Pikiran kemana-mana. Kan dipegang, masa langsung terbang. Kenapa namanya tiket? Iya. Karena buat mudik. Kalau dipegang-pegang, jadinya toreng. Tidak. Kurang 1 hari, jangan macam-macam. Ya orang gua gak macem-macem, lu aja pikiran lu kemana-mana pada. Beruntung. Ya benar. Jadi itu ya guys ya tipsnya, jangan lupa Benar. buat kalian ya. Wah. Guys, jangan lupa matiin kompor juga, Betul. matiin lampu, Betul. tapi jangan matikan harapan. Ya, biar rumah kalian aman ketika ditinggal, jangan lupa dititipkan ke tetangga sekitar. Ya. Tapi kalau tetangga kalian juga mudik, Ya. kita punya solusinya. Rumah kalian pakein aja polis line. Jadi rumah dalam pengawasan polisi. Gak mungkin ada yang berani dong. Nah. Kalau udah dikasih polis lain masih ada yang masuk, kebangetan. Ya, gitu. Pakai iya mah nanti di satu komplek perumahan kafe berarti. Terus buat kalian yang mudik pakai pesawat, pastikan dulu ya kalau kalian duduk di belakang dan pilotnya duduk di depan. Jangan sampai kebalik, kalian duduk di depan, pilotnya di belakang.
Pilotnya begitu dulu. Kok saya di belakang gimana ini? Udah gimana nih? Harus dipastiin. Buat kalian yang naik kendaraan umum juga harap berhati-hati Ya. karena tingkat kriminalitas menjelang lebaran ini makin tinggi. Betul. Kalau misalnya di dalam bus atau kendaraan umum ada orang asing yang menawarkan makan atau minum, jangan diterima ya. Jangan. Bilang aja minta mentahnya aja gitu. Jangan diterima pokoknya. Biasa. Masuk. Wah. Wah. Ngetoknya di dia Nggak ada orang. keluar. Nih, gua ada parcel. Wah, makasih, Bib. Kalian. Kenapa namanya parcel? Karena isinya buah. Kalau isi komedi, namanya jadi Marcel. Ya, kenapa namanya parcel? Isinya buah. Kalau isinya foto, namanya jadi tuste. Kenapa namanya parcel? Karena isinya buah. Kalau isinya kentang, namanya jadi perkedel. Kenapa namanya parcel? Karena isinya buah. Kalau isinya pintu, namanya jadi engsel. Ya. Aduh. Elah Habib pakai datang sih. Jadi mikir lagi, Beb. Mana enteng banget ini parcel. Apa nih, Beb? Ini parcel. Oh, makasih, Beb. Jadi kan kita sebagai umat Islam Ya. menyambut Lebaran kita harus berbagi hadiah nih sebaiknya. Iya, kenapa begitu sih, Bib? Yaitu untuk merekatkan tali silaturahmi kita, menghilangkan rasa marah dan membuat rasa kasih sayang itu semakin tumbuh. Begitu kata Nabi. Jadi bagus nih berbagi parcel. Oh gitu. Tapi kalau misalkan kita berbagi parcel niatnya begitu, terus orang yang menerimanya jadi beban gimana tuh, Bib? Nah, itu urusan Misalkan nih, Nur punya rezeki, kasih aku parcel, aku lagi nggak ada rezeki, kan aku harus Bingung harus ngebalesnya Balas gitu. aku maha padahal nggak usah juga nggak apa-apa ya. nggak usah, nggak apa-apa. Jadi nggak perlu saling membalas dalam bentuk barang karena yang namanya sedekah kata Nabi Muhammad itu tidak mesti dalam bentuk barang. Senyum kita bisa sebagai sedekah. Doa juga kita doakan. Yang penting ketika kita memberi jangan berharap kembali. Naon mikir naon. jadi besok-besok kalau ada yang ngasih parcel, Bagus daripada ngasih parcel tapi nggak senyum merenggut itu malah iya kata Al-Qur'an itu justru menghilangkan pahala sedekah kita. Iya sih. Oh gitu. Iya. Berarti kita tahun depan mah kita senyum aja. Ya kalau mampu kita berbagi alhamdulillah. pokoknya air puasa banyak orang senyum aja.